Ade Armando kembali berulah. Kali ini dia menyenggol Jogja. Keistimewaan Jogja kembali dia usik demi membela Gibran junjungannya. Entah kenapa caleg DPR RI dari PSI ini seketika menjadi bodoh ketika kini sudah menjadi pendukung Prabowo. Capres yang bahkan dulu dia sudah lantang mengatakan 6 alasan dirinya tidak mungkin mendukung Prabowo. Video pembelaannya pada Jokowi dan Gibran yang menyebut BEM mahasiswa UGM sebagai munafik karena menuduh keluarga Jokowi melakukan politik dinasti adalah tindakan yang sangat memalukan dari seorang caleg yang bergelar S3. Caleg dari PSI tersebut mempermasalahkan keistimewaan Jogja yang disebutnya sebagai politik dinasti sesungguhnya yang mestinya dilawan oleh mahasiswa. Wajar kalau kami masyarakat Jogja marah dengan Ade Armando. Pernyataannya seolah pintar, namun sesungguhnya menampilkan kebodohannya. Jogja menjadi daerah istimewa itu sah dan mengikat. Sudah ada undang-undang yang mengaturnya. Aturan hukum soal kepala daerah di DIY sudah termaktub dalam pasal 18B ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Keistimewaan DIY. Selain itu, sejarah panjang perjuangan NKRI di awal kemerdekaan tidak bisa terlepas dari peran besar Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 dan Ngayogyakarta Hadiningrat. Ngayogyakarta Hadiningrat atau kita mengenalnya daerah istimewa Yogyakarta adalah wilayah merdeka yang memilih bergabung ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lebih dari itu, bahkan dalam proses awal kemerdekaan RI, Keraton Jogja memberikan bantuan 6 juta gulden untuk membiayai pemerintahan RI yang waktu itu dalam masa-masa sulit. Ade Armando seolah mau memancing di air keruh, membenturkan sejarah panjang keistimewaan Jogja demi membela junjungannya yang terang-terangan membangun dinasti politik. Membandingkan keluarga Jokowi dengan keistimewaan Jogja adalah kebodohan yang akut. Ternyata kualitas kader PSI hanya seperti ini. Tapi menurut saya wajar. Lawang sekelas ketua umumnya saja, ketua umumnya PSI, Kaisang, tidak tahu apa itu Orde Baru. Beginilah kalau politik hanya dijadikan lucu-lucuan. Politik mereka jalankan dengan santuy. Namun, ternyata benar kata Panji Pragiwaksono. Ternyata dalamnya kosong. Ade Armando sudah menghapus videonya. Apakah masalah selesai? Politik itu asik. Bersama saya Vincent Apri. Inilah Kopdar. Satset Gaspol menangkan Ganjar Mahfud untuk Indonesia unggul. Video Ade Armando membuat warga Jogja marah. Tagar tangkap Ade Armando dan tolak PSI pun bergema di Jogja. Bahkan, Senin 4 Desember 2023, Paguyuban Masyarakat Ngayogyakarta untuk Sinambungan Keistimewaan atau disingkat Paman Usman menggerebek kantor DPP PSI DIY untuk menyuarakan tangkap Ade Armando, penista sejarah Jogja. Ternyata aksi ini membuat PSI keder dan akhirnya Ade Armando pun meminta maaf. Namun, permintaan maafnya bukanlah dari hatinya. Lebih karena mengikuti arahan DPP PSI. PSI takut ya, mungkin makin nyungsep. Nggak guna, balihonya besar-besar di banyak titik, tetapi calegnya menghina sejarah Jogja. Dalam videonya, Ade menyatakan bahwa sikapnya adalah pandangan politik pribadi, bukan mewakili PSI. Halo Bung Ade Armando, yang berakal sehat. Anda kader PSI. Dan caleg PSI itu sudah melekat pada diri Anda. Jadi, apapun ucapan atau pendapat Anda terkait politik di depan publik tentu otomatis akan berkaitan dengan PSI. Enak saja cuci tangan setelah melakukan penghinaan dan membuat gaduh. Kita tunggu langkah dari DPP PSI. Kita tunggu pernyataan dari DPP PSI untuk berani minta maaf kepada masyarakat Jogja. Jangan cari aman saja, hanya meminta Ade Armando yang minta maaf. Katanya partai anak muda, santuy dan cerdas. Kalau kejadian seperti ini dianggap santuy oleh DPP PSI, rasanya memang partai ini akan gagal lolos ke Senayan.
Gentle dong, mengakui kalau memang kadernya bermasalah. Berani tidak PSI secara terbuka menyatakan menyesalkan sikap Ade Armando dan akan memberikan teguran? Jangan baliho saja besar-besar, tapi intelektualitas calegnya memprihatinkan. Sebab hingga video ini diambil, DPP PSI diam tak mengeluarkan statement apapun. Kami warga Jogja tidak pernah mengusik daerah lain. Namun entah kenapa PSI selalu membuat masalah dengan Jogja melalui kader-kadernya. Dulu ada yang mengusik tentang status pertanahan di Jogja, berakhir damai dan PSI bersedia menghormati peraturan yang ada di DIY. Kini berulah lagi melalui Ade Armando dengan mengusik keistimewaan. Saran saya kepada Ade Armando, daripada sibuk ngurusin Jogja, ngobrol bareng saja dengan ketua umum Anda yang Anda bangga-banggakan supaya literasinya bertambah. Minimal bisa Anda ceritakan apa itu Orde Baru dan kekejamannya selama berkuasa. Dan ceritakan juga bagaimana aparat dan penegak hukum dijadikan alat penguasa untuk melanggengkan kekuasaan. Kalau perlu, mungkin diceritakan juga alasan kenapa Anda mau memilih mendukung Prabowo Gibran. Padahal dulu Anda lantang mengatakan 6 alasan kenapa saya tidak mungkin memilih Prabowo. Ini saya ingatkan ya, jejak digitalnya masih ada sampai sekarang. Kita harus menggunakan akal sehat seperti pesan Bung Ade sendiri. Kenapa Ade Armando tidak memilih Prabowo sebagai presiden? Anda sendiri yang mengatakan. Pertama, kejahatan HAM di masa lalu. Kedua, ketidakstabilan psikologis. Ketiga, kedekatannya dengan cendana. 4, kedekatannya dengan kelompok pro negara Islam dan khilafah. 5, ketiadaan dukungan pada demokrasi. Dan keenam, potensi terjadinya korupsi. Namun, kini tampaknya Anda tidak malu menjilat ludah sendiri. Bahkan rela menjadi olok-olok masyarakat karena tidak mempunyai prinsip. Bahkan, kini menyinggol Jogja dengan menyinggung keistimewaan Jogja. Apalagi dalam video Anda membawa-bawa nama Ganjar Pranowo. Memang sulit membela pujaan yang nyatanya memang sudah banyak nodanya. Sepintar apapun alibi yang dibangun, masyarakat sudah semakin cerdas. Dan dengan blunder Anda ini, orang akan semakin muak dengan PSI, terutama di Jogja. Mengutip kata Ade Armando, video ini hanya untuk yang punya logika. Yang tidak punya logika, skip aja. Salam demokrasi.